Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuat proyek tentang implementasi teknik full switch modulation pada inverter 3 fasa untuk motor induksi. Jadi pada simulasi ini kami akan merancang sistem penggerak motor induksi 3 fasa menggunakan inverter berbasis PWM di Simulink. Sistem ini mengubah sumber DC nanti menjadi AC 3 fasa untuk menggerakkan motornya. Di sini sudah ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada sumber daya. Di sini ada DC voltage. DC voltage ini berfungsi sebagai sumber utama yang akan dikonversi menjadi AC oleh inverter di bawah. Di sini untuk nilai DC-nya ini 400 volt. Untuk DC ini disambungkan ke minus dari sumber DC ini ke minus sumber universal grid-nya, dan positif ke positif. Untuk universal grid ini untuk inverter mengubah tegangan DC menjadi AC 3 fasa menggunakan switch IGBT yang dikontrol oleh PWM. Untuk settingan dari universal ini yaitu ini power electronic device-nya itu IGBT atau diodes, dan untuk arusnya 3, dan untuk sumber resistansinya 1E5. Oke, tadi untuk inputnya itu langsung ke baterai, dan untuk outputnya ini akan langsung nanti ke terminal motor. Itu untuk output A ke input terminal motor A, itu juga dengan yang B ke B dan C, dan output inverter C ke input motor. Oke, kita lanjut ke sistem pembangkit PWM-nya. Di sini ada 3 fasa, 3 sine wave nih, dan 3 repeating sequence-nya. Untuk sine wave ini digunakan sebagai sinyal referensi untuk membentuk tegangan 3 fasa. Untuk nilainya sendiri sini amplitudo 1, frekuensi 50, dan untuk fasanya 0. Ini untuk sine wave yang pertama. Sine wave yang kedua itu amplitudonya 1, frekuensi 50, dan fasanya min 120. Dan untuk sine wave yang ketiga itu amplitudo 1, frekuensi 50, dan fasanya 120. Ini untuk keluaran dari sine wave ini akan dimasukkan ke salah satu input dari carrier atau gelombang ke komparator, masing-masing ke salah satu input dari komparator ini. Nah, di sini juga ada namanya gelombang segitiga atau repeating sequence. Gelombang segitiga ini digunakan sebagai carrier untuk menghasilkan PWM. Untuk nilai sendiri di sini impulse-nya itu 0, 0,005 dan 0,001, dan untuk output value-nya itu 010. Untuk carrier ini semua ketiga carrier ini bernilai sama. Oke, untuk output dari carrier ini sama seperti tadi, dibuat ke salah satu input dari komparator tadi. Oke, di sini ada yang namanya komparator. Ini membandingkan
sinyal sinus dengan carrier untuk menghasilkan sinyal PWM tadi. Untuk itu di sini kita sambungkan ke salah satu yang namanya itu logical operator. Di sini untuk nilai not ini digunakan untuk menghasilkan sinyal kebalikan agar switching inverternya bekerja bergantian. Kita cabangkan ke sini, sambungan ke notnya semua. Dan di sini nanti di komparator ini akan dicabangkan dari MUX. Di sini selanjutnya ada itu not digunakan untuk menghasilkan sinyal kebalikan agar switching inverter bekerja bergantian. Di sini juga ada MUX ini menggabungkan 6 sinyal menjadi satu bus untuk dikirimkan ke inverter. Di sini untuk input dari MUX yang pertama ini percabangan dari komparator dan not tadi. Dan untuk input yang kedua itu dari output dari not. Begitu juga selanjutnya untuk input yang ketiga itu dari percabangan dari komparator dan not. Dan untuk input yang keempat itu dari output dari not. Itu juga yang untuk yang input 4 dan 5. Oke, selanjutnya sini output dari MUX ini akan kita sambungkan ke simbol G yang ada pada universal break yang tadi yang di atas. Atau ke gate dari universal breaknya. Oke, lanjut kita ke motor. Jadi ini ada motor yang fungsinya itu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Untuk nilainya sendiri ini nilainya sih. Untuk rotor tipenya itu kita ubah ke square checknya. Oke. Lanjut dari tadi inputnya sudah sambungkan dengan output universal breaknya. Dan untuk outputnya ini kita sambungkan ke MUX yang akan disambungkan lagi ke scope. Jadi di sini kita memasukkan 3 stator untuk scope yang pertama, yaitu dari stator ini stator current A, B, dan C. Ini nanti dan untuk selanjutnya ini untuk mengukur torsi. Kita masukkan mechanical electronic magnetic torque atau TE. Ini nanti untuk mengukur torsinya. Dan yang ketiga itu untuk mengukur speednya, kita ambil dari mechanical, yaitu rotor speednya. Itu adalah kecepatan putar dari motornya. Ini gaya yang dihasilkan oleh motornya. Dan untuk scope yang pertama ini adalah arus masing-masing dari inputnya tadi, input motor tadi, yaitu arus A, B, dan C. Oke. Di sini ada juga yang namanya
Power Guy ini mengatur metode simulasi sistem tenaga. Sini untuk settingannya itu simulasi tipenya discrete dan sampel time-nya itu 1E6. Oke. Jadi nanti dari hasil simulasi ini inverter PWM ini mampu menghasilkan tegangan 3 fasa untuk menggerakkan motor. Arus stator terbentuk dalam 3 fasa yang tadi yang dalam skop 1, serta motor menghasilkan kecepatan torsi meskipun masih terdapat nanti ripple akibat switching PWM. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran output dari yang dihasilkan oleh komponen si scope, yang mana pada scope ini gambaran yang dihasilkan dari sebuah rangkaian yang telah dirangkai ini, yang mana tadi pada teman saya sudah menjelaskan bagaimana menghubungkannya dan apa-apa saja sih yang dipakai komponennya dan beserta fungsinya. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran grafik ini. Nah, inilah gambaran dari scope yang pertama yang dapat kita lihat, yang mana pada gambaran grafik ini kita berfokus pada hasil simulasi dari arus stator 3 fasa, yang mana pada grafik ini menampilkan 3 plot garis berbeda, yaitu ada warna biru, kuning, dan oranye, yang mana dengan waktu dalam dominan waktu yang masing-masing mempresentasikan arus pada 3 fasa motor, yakni bisa kita sebutin dengan A, B, dan C. Nah, jika kita perhatikan pada bentuk gelombang ini, meskipun ini adalah arus AC, bentuknya tidak lagi berupa seperti gelombang sinusoidal murni ataupun sinusoidal sempurna, yang mana gelombang sinusoidal sempurna itu kan menciptakan satu gunung, satu lembah yang lengkukannya yang sempurna. Nah, ini tidak lagi berbentuk gelombang yang sempurna. Nah, ini terdapat penyimpanan bentuk yang signifikan yang dikenal sebagai distorsi harmonik atau THD. Nah, pada setiap puncak-puncak gelombang yang sangat tajam ini kan bisa kita sebut tajam nih, ini. Nah, itulah yang mengindikasikan visual yang kuat adanya kandungan harmonisa frekuensi yang tinggi di dalam sinyal arusnya. Nah, jadi harmonisa ini bukanlah noise acak, melainkan hasil langsung dari penggunaan beban nonlinear seperti inverter atau perangkat semikonduktor daya lainnya dalam sistem penggerak. Nah, distorsi harmonik yang tinggi pada arus stator dapat berdampak negatif pada efisiensi. Ini menyebabkan peningkatan suhu pengoperasian pada akhirnya dapat memperpendek pemakaian. Nah, jadi sebagai alat diagnostik untuk menilai kualitas daya dalam sistem dan menentukan apakah diperlukan penapis harmonisa atau harmonic filter untuk memitigasi dampak buruk tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada gambaran atau output yang dihasilkan pada scope kedua. Langsung saya kita run. Nah, inilah yang gambaran yang dikeluarkan yang dihasilkan dari gambaran rangkaian tersebut. Nah, pada gambaran ini dapat kita lihat. Ini terjadi pada proses penyarah tegangan AC menjadi tegangan DC, yang mana pada komponen aktif dalam rangkaian hanya meloloskan siklus positif si gelombangnya dan memblokir siklus negatifnya. Nah, ini terjadi bentuk gelombang yang tidak murni seperti si sinus, karena bentuk si sinus gelombangnya itu kan satu gunung, satu bukit, satu lembah. Dan dia membentuk si sinus biasanya bentukan gelombangnya sempurna, tetapi ini tidak seperti gelombang sinus. Nah, melainkan distorsi pada bagian transitnya.
Nah, ini terjadi karena pengaruh beban pada rangkaian, khususnya jika terdapat elemen induktif yang bersifat menyimpan energi sementara, sehingga menyebabkan arus tidak langsung turun ke titik nolnya secara instan setelah puncak gelombang tercapai. Selain itu adanya noise atau ketajaman pada garis gelombang mengindikasikan karakteristik dari si switching dari komponen penyearah yang digunakan dalam simulasi ini. Nah, inilah puncak-puncaknya yang pada gelombang yang digunakan. Nah, ini kan seperti ada switching, seperti ada tajam-tajam ini pun juga. Nah, itulah yang dihasilkan atau yang dapat dianalisis. Nah, jadi frekuensi dan efisiensi penyearahnya sangat dipengaruhi oleh kombinasi komponen beban dan pengaturan si parameter pada rangkaian daya yang telah dibuatnya. Nah, selanjutnya di sini pada scoop yang ketiga, untuk melihat gambarnya langsung saja kita run. Kita klik dan kita run. Nah, inilah gambaran yang dihasilkan, yang mana dari bentuk ini merupakan representasi kecepatan rotor atau rotor speed dalam RPM seiring waktu. Morfologi gelombang ini signifikan atau spesifik, di mana ini menampilkan pola sinusoidal yang halus, yang mana gelombang ini memiliki puncak yang sempit dan tajam dengan interval waktu datar, yang mana pada pola seperti ini menunjukkan adanya efek penggandengan momen atau torque ripple yang signifikan pada mesin listrik yang sedang diuji. Ini dia. Puncaknya sedikit berdekatan dengan garis sebelumnya. Ini juga. Nah, distorsi pada bentuk gelombang ini yang menyimpang dari pola harmoni ideal. Inilah yang mencerminkan adanya fenomena nonlinear dalam konversi energi, seperti saturasi magnetik, arus pusar, atau dinamika beban yang tidak berseragam. Nah, pada puncak-puncak yang tajam ini bisa memvisualisasikan percepatan dan perlambatan rotor yang sangat cepat dalam satu siklus atau satu putaran, yang merupakan indikasi adanya fluktuasi torsi mekanis yang tidak diinginkan dalam sistem kendali motor tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dan teman saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.